Al-Qadar itu pengertian pertama adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Yang kedua adalah malam kemuliaan. Yang ketiga adalah malam qadar. Malam ditentukannya takdir. Jadi ada 3 pengertian Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7 untuk turun ke bumi. Para ahli tafsir ya dan juga ahli hadis berbicara tentang jumlah malaikat. Kalau kita kan dari kecil belajarnya tentang 10 malaikat ya. Ya, mari mengenal 10 malaikat, ya kan? Diciptakannya daripada cahaya. Dialah juga, ya kan gitu kan? Rukun iman kedua. Marilah kita coba menghafalkannya, ya kan begitu. Ya. Disebutin semua, Jibril, ya, Mikail, ya, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Satu lagi siapa? Ridwan. Jadi 10 malaikat itu yang biasa kita tahu. Ternyata jumlah malaikat itu dalam beberapa kitab disebutkan jumlah malaikat itu ya bicara tentang Lailatul Qadar dan juga bicara tentang Isra Mi'raj. Jumlah malaikat itu melebihi jumlah manusia yang lahir dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, melebihi jumlah ikan yang ada di lautan, melebihi jumlah ranting-ranting yang ada di pohon. Jadi jumlah malaikat itu banyak sekali. Jadi disebut malam sempit, malam Lailatul Qadar itu adalah ketika malaikat semuanya turun ke bumi. Warruh fiha. Ar-ruh disebut itu sebagai panggilan buat malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Ya, diturunkanlah para malaikat, turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Apakah Jibril bukan malaikat? Ya malaikat juga. Ya. Tetapi kok disebutnya beda gitu. Ya. Malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi ya dan juga malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebutkan terpisah? Pertama, karena malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaikah. Rajanya malaikat. Itu yang pertama. Ya, malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, rajanya para malaikat. Yang kedua, kenapa disebut terpisah? Ya, untuk menggambarkan tadi kepemimpinan malaikat Jibril alaihissalam di antara para malaikat. Biasanya kan kita ngumpul nih. Kita ngumpul ya. Sama-sama manusia kan, tapi yang terhormat disebutin dia. Beda jamaah dan jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bil khusus disebutin tuh. Padahal dia termasuk jamaah juga sebetulnya. Karena apa? Saat itu posisi orang yang disebutkan itu dalam posisi dimuliakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat di malam Lailatul Qadar turun dari atas langit 1 sampai ke 7 bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa mereka turun? Suruh siapa mereka turun? Ternyata disebutkan biizni rabbihim. Malaikat itu turun bukan keinginan sendiri gitu, karena saya nggak pernah turun ke bumi nih, tugasnya di atas melulu gitu ya. Lalu kepengenan aja turun gitu, nggak ada. Jadi malaikat itu turun ke bumi dari langit pertama sampai langit ke-7. Kita nggak usah melogikakan. Kalau malaikat semua turun dari langit 1 sampai 7 berarti langit kosong dong gitu kan. Kita kan mikirnya gitu. Itu logika kita. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan biizni rabbihim. Mereka turun diinstruksi. Diinstruksi artinya disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan keinginannya dia turun sendiri tapi diperintah. Kenapa? Malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun, itu adalah malam spesial. Malam kemuliaan, malam spesial. Sehingga dalam banyak tafsir disebutkan yang disebut malam Lailatul Qadar sebagai malam sempit
Karena bumi ini bukan hanya diisi oleh manusia, tetapi dipenuhi oleh malaikat yang membuat bumi ini menjadi terasa sempit. Cuma karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, cahaya itu tidak bisa bikin padat. Beda dengan kita yang ada fisiknya nih, kalau ngumpul semua jamaah nih, nampung berapa nih jamaah di sini nih? Hah? Kira-kira ada 2.000 nggak? Hah? 500? 500 ada ya? Jamaah 500. Kalau dikasih 1.000 padat nggak? Padat. Kalau 1.000-nya orang, ya kan? Kalau 1.000-nya manusia padat. Tapi kalau malaikat, karena dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya, bumi ini penuh dengan para malaikat, tapi tidak terasa padat. Walaupun sebetulnya bumi ini penuh dengan malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Malam Lailatul Qadar selain dia disebut juga sebagai malam sempit, malam yang sesak dengan para malaikat, dia juga disebut sebagai malam kemuliaan atau malam Qadar. Malam yang dimana keinginan manusia itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoa pada malam Lailatul Qadar itu adalah doa yang mustajab. Kalau kita kan berdoa sendiri, ya Allah, berdoa sendiri ya, yang doa kita yang amin kita gitu. Kalau malam Lailatul Qadar yang doa kita yang amin malaikat. Ya. Malaikat yang turun ketika itu yang diperintah oleh Allah untuk memenuhi bumi pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ya, dari langit 1 sampai langit 7 semuanya turun ke bumi untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengencangkan ikat pinggang dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan amal ibadah Ramadannya dengan iktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berdoa? Ini ada kaitannya dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selain malaikat itu mengaminkan doa kita, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pada saat fajar itu, ya, pada saat fajar itu, saat itu Allah sedang turun. Ya, hitungannya sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sedang turun ke langit dunia. Dan dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa di antara hambaku yang berdoa akan aku kabulkan, yang memohon ampun akan aku ampuni. Ya. Ditambah lagi dengan amin-aminnya para malaikat tadi. Jadi sayang sekali kalau seandainya kita tidak memanfaatkan Ramadan ini, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan kualitas ibadah kita dengan beriktikaf. Kalau merujuk hukum fikih tentang iktikaf, ya sebetulnya Rasulullah SAW nggak keluar masjid selama 10 hari, 10 malam nggak keluar masjid. Cuma di kita ini, situasi kita di dunia kita ini, ada yang kerja, ada yang macam-macam, ya. Kalau kita sudah siap, sudah kuat, insya Allah, alhamdulillah, nggak keluar masjid, ya, nggak keluar masjid. Kayak saya ini kegiatan masih banyak, besok ngisi sana, besok ngisi situ, gitu ya. Tapi ngisinya ngisi itikaf juga, ngisi subuh, nanti ngisi Jumat, ngisi itikaf. Kalau mau benar-benar sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, benar-benar nggak keluar masjid, di situ aja. Sampai 10 hari, bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW itu hanya menjulurkan kepalanya untuk mencuci rambutnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mempertegas lagi, sampai hubungan suami istri pada saat itikaf itu, ya, dilarang juga. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, di rangkaian ayat-ayat tentang puasa, ayat 186-87 di situ disebutkan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu mendatangi istrimu, wala tubashiruhunna,
Ya. Wa antum akifuna fil masajid, saat kamu sedang beritikaf di masjid. Wah. Jadi itikaf itu nggak ada istilah turun main. Ya, nggak ada istilah istirahat dulu, saya mau pulang dulu gitu ya. Nemuin bini sebentar gitu ya. Maka itikafnya batal. Ya. Ini kalau mau merujuk kepada hukum itikaf, hukum fikih tentang itikaf. Ya. Namun dalam konteks kita, banyak di antara kita yang masih belajar itikaf gitu ya. Belajar itikaf. Paling tidak kalau belajar itikaf mulainya dari maghrib terus sampai fajar. Merujuk tadi. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Makanya ada orang-orang yang datang di 10 hari terakhir tapi milih di malam-malam ganjil, dia datangnya pada maghrib sebetulnya. Ada juga yang datangnya habis tarawih gitu ya. Habis tarawih datang i'tikaf ya, lalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Quran, berzikir, melaksanakan salat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, apalagi menjelang sahur itu sangat dianjurkan ya. Dan itu merupakan bagian dari taharrau Lailatul Qadar, menjaring malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan Lailatul Qadar, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita baca Quran. Saat kita baca Quran, seolah-olah kita baca Quran selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita bersujud, seolah-olah kita bersujud selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita mohon ampun kepada Allah, seolah-olah kita mohon ampun selama 1000 tahun tanpa berhenti. Kita berzikir kepada Allah, seolah-olah kita berzikir selama 1000 tahun tanpa berhenti. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian, ya. Wa adkhilnal jannata daros salam, ya. Jadi salam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mendapatkan, menemui malam Lailatul Qadar, dan malaikat itu turun, batas waktunya sampai datang fajar. Fajar itu artinya subuh. Jadi api subuh malaikat naik lagi. Maka di dalam tanda-tanda fisik, ya, baru turunnya Lailatul Qadar, dalam banyak hadis disebutkan langit itu kelihatan matahari redup, ya, tidak terlihat panas, padahal udah jam 7 gitu. Jam 7 biasa udah matahari nongol, tapi dia belum terlihat, tapi udah sinarnya udah mulai mau keluar, ya. Angin seolah-olah berhenti berembus. Itu kan tanda-tanda fisik yang kita temukan dalam hadis. Nah, para ahli hadis dan juga ahli tafsir mengatakan bisa jadi, ya, bisa jadi karena mereka gak ngelihat malaikat, ya. Bisa jadi ketika itu malaikat sedang naik ke atas langit, sehingga matahari tertutup oleh sayap, kepak-kepak sayap malaikat, dan juga pada saat fajar itu para malaikat naik sehingga angin itu lebih ke atas daripada ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari terakhir Ramadan kita dengan taqarrub ila Allah, lebih bermujahadah, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur-syukur kalau kita bisa menghidupkan malam dengan beriktikaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian, kita beri waktu untuk 3 menit. Silakan pada jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dari penjelasan Bapak, berarti semua orang yang walaupun itikafnya tidak perlu itu pasti mendapat keberkahan, ya kan? Sedangkan Nabi sudah mencontohkan itikafnya harus full. Bagaimana artinya yang tidak full, artinya mulai maghrib pasti dapat keberkahan juga atau tidak? Atau
dinyatakan juga 10 hari terakhir. Ya, artinya dalam 10 hari terakhir itu pasti Lailatul Qadarnya turun, ya kan? Walaupun kita tidak menyadarinya, ya kan? Jadi itulah makanya bagaimana sebenarnya misteri Lailatul Qadar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, disuruh kita untuk mencarinya, meraihnya, memperjuangkannya di 10 malam terakhir, kan gitu ya. Artinya tidak di 10 hari, tidak 10-10-nya itu turun malam Lailatul Qadar. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu turun cuma 1 malam dalam 10 malam yang ada. Tadi saya sudah sampaikan ya. Lailatul Qadar sudah pasti lailah malam ya. Yang kedua sudah pasti di bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadannya pasti sudah pasti di 10 malam terakhir karena ada hadisnya. Nah, yang nggak pasti apa? Malam keberapa itu nggak pasti. Malam keberapa dari Ramadan, malam Lailatul Qadar itu datang, nggak pasti. Makanya Rasulullah dalam banyak hadis ya berbeda-beda itu. Ada yang Rasulullah katakan di malam 21, ada yang Rasulullah katakan pernah datang malam Lailatul Qadar di malam 23, bahkan pernah 27, pernah 29. Lalu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, karena Rasulullah juga nggak bisa memastikan, maka Rasulullah mengambil 10 hari itu. Karena Rasulullah nggak memastikan gitu. Pribadi dirinya sendiri tidak memastikan, sama halnya dengan Rasulullah SAW tidak memastikan tentang hari kiamat. Hari kiamat tepatnya kapan datangnya Rasulullah nggak mastiin. Rasulullah tahu tanda-tandanya. Begitu pula malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW melaksanakan itikaf 10 hari, tapi Rasulullah SAW tidak memastikan datangnya malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa. Tetapi Rasulullah mencontohkan ya tentang itikaf 10 malam terakhir. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang wadih, yang sahih, ya 10 hari. Kan gitu ya. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sahih 10 hari, nggak keluar masjid 10 hari, istiqomah, konsisten, mujahadah. Kalau mau dapat Lailatul Qadar. Tapi kembali kepada kondisi kita, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan keadaan kamu, semampu kamu, kan gitu.